Haleluya. Kekeliruan corpus delicti dari Pendeta Eras Sabtono berasal dari seluruh teologi Pendeta Eratus adalah Ibrani pasal 12 ayat 9 dan corpus delicti. Ibrani 12 ayat 9 dan corpus delicti, yaitu untuk mengalahkan Lucifer, untuk membuktikan Lucifer bersalah, adalah fondasi dari seluruh teologinya. Saya katakan, bila kedua paham ini terbukti keliru, maka seluruh ajaran beliau yang berdasarkan kedua paham ini akan runtuh dengan sendirinya. YouTube yang lalu yang berjudul Is Jesus a God or the God? Saya telah membahas tentang paham Pendeta Eratus mengenai Ibrani 12 ayat 9. Dalam YouTube ini dan YouTube berikutnya, saya mau membahas mengenai Lucifer, yaitu Satan, dan akan membuktikan dengan pasti kekeliruan corpus delicti dari Pendeta Erastus. Corpus delicti dari Pendeta Eratus Sabtono adalah bahwa Lucifer telah diciptakan di surga dan berbuat dosa di surga. Kesalahannya belum terbukti bersalah. Maka Allah agar supaya membuktikan kesalahan Lucifer, menciptakan Adam dan mengutus Yesus, dan kami juga berada. Jadi, untuk mengalahkan Lucifer, Adam diciptakan. Tetapi karena Adam gagal, maka Yesus diutus sebagai corpus delicti, dan karena ketaatan Yesus, maka Lucifer terbukti bersalah. Dan kita juga bila hidup taat dan sempurna seperti Tuhan Yesus, maka kita juga sebagai corpus delicti membuktikan Lucifer bersalah, yaitu mengalahkan Lucifer, dan karena kita telah dipakai sebagai corpus delicti, maka kita dijadikan penguasa, artinya memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi baru. Akan tetapi, orang-orang yang karena tidak percaya kepada Yesus, tidak menjadi corpus delicti, maka mereka hanya menjadi rakyat biasa. Tidak jadi memerintah bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Yaitu di dunia yang akan datang, atau zaman yang akan datang. Maka menurut Pendeta Erastus, orang-orang Buddha, Muslim, bahkan dukun-dukun pun, walaupun tidak percaya kepada Yesus, masuk surga. Hanya dengan jumlah yang sedikit, orang-orang yang paling jahat saja masuk neraka. Diajarkan demikian. Dan saya katakan ini adalah sebenarnya paham Mormon juga. Ciri-ciri dari seluruh kelompok sesat adalah menyangka api neraka yang aktual. Dikatakan bahwa orang paling jahat saja masuk neraka. Saksi Yehova, Mormon, dan Pendeta Erastus juga. Dan menurut Pendeta Erastus, Lucifer bukan malaikat tetapi anak Allah. Anak Allah bukan sekadar anak Allah tetapi adalah anak tunggal Bapa. Dan untuk membuktikan Lucifer yang adalah anak tunggal Bapa, maka Adam diciptakan sebagai anak tunggal Bapa. Namun karena gagal dalam tugasnya, maka Yesus, anak tunggal Bapa, diutus oleh Bapa. Dengan jalan itu, Pendeta Eratus menjadikan Yesus sejajar dengan Lucifer, yaitu anak tunggal Bapa. Atau Lucifer dijadikan anak tunggal Bapa sejajar dengan Yesus. Sedangkan bagi kita,
Lucifer diciptakan Allah. Bukanlah rohnya keluar dari Bapa, tetapi diciptakan. Sedangkan Yesus, rohnya tidak keluar dari Bapa, tetapi pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan pula, Yesus yang adalah anak tunggal Bapa, karena andai kata, ini yang saya maksudkan. Andai kata, Yesus anak tunggal Bapa, tidak bisa menjalankan hidup dengan ketaatan, maka tidak dapat mengalahkan Lucifer, itu Satan, maka Lucifer dapat menguasai seluruh alam semesta jagat raya. Dan Yesus bahkan takhta Bapa pun dikuasai Lucifer. Itu merupakan corpus delicti dari pendeta Erastus. Maka saya katakan lagi, corpus delicti, yaitu Lucifer belum terbukti bersalah dari pendeta Erastus mempunyai 3 ciri. Pertama, di luar Yesus ada keselamatan. Artinya, orang paling jahat saja masuk neraka. Kedua, Lucifer dijadikan anak tunggal Bapa sejajar dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, menyangkal ketuhanan Yesus atau keilahian Yesus, divinity Yesus. Ketiga, andai kata Tuhan Yesus pun gagal dalam hidup sebagai corpus delicti, maka Lucifer menguasai seluruh alam semesta. Bahkan menguasai Tuhan Yesus, takhta Bapa pun. Itu adalah kekeliruan corpus delicti. Sekarang saya mau katakan, corpus delicti yang dikatakan dalam kitab suci. Apa sesungguhnya corpus delicti dalam kitab suci? 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan Allah berikan kepada Lucifer juga ketika memerintah atas manusia sebelum Adam yang hidup di bumi ini. Hukum yang harus dijalani oleh Lucifer. Sementara waktu Lucifer menjalankan hukum yang diberikan oleh Allah dengan baik-baik. Tapi kemudian tidak jadi puas dengan memerintah hanya di bumi saja. Lalu dia berkata dalam hatinya di Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia katakan, mau meninggikan dirinya di atas awan-awan, bintang-bintang Allah, bahkan duduk di atas bukit pertemuan. Artinya, mau menyamai yang maha tinggi. Dengan demikian, melanggar hukum Allah. Yang dikatakan di Yesaya 28 ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Di sini engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Tingkah laku ini dalam bahasa Inggris ways. Hukum yang Tuhan berikan kepadanya untuk dijalani. Tadinya dia tidak bercela di dalam hukum, menjalankan hukum ini. Tetapi kemudian, dia mulai meninggikan dirinya. Melanggar hukum Allah. Dan melanggar hukum Allah itu adalah dosa. Dan Lucifer yang sedemikian melanggar hukum Allah, Allah tidaklah langsung menjatuhkan hukuman. Tetapi, panjang sabar. Sampai
Lucifer berbuat invasi ke planet heaven. Yaitu sampai terjadi peristiwa Lucifer invasi ke planet heaven di Yesaya 14 ayat 12 yang tadi saya telah bacakan. Allah sabar. Apa yang telah Lucifer lakukan? Lucifer memisahkan manusia sebelum Adam yang dia memerintahi dengan jalan memfitnah Allah. Dan juga dia memisahkan sepertiga malaikat Allah dengan cara yang sama. Memisahkan dari Allah. Dan dia mengumpulkan semua manusia yang ada di bawah pemerintahannya, yaitu manusia sebelum Adam, serta malaikat-malaikat yang mengikutinya, sepertiga malaikat Allah, kumpulkan semuanya ke bumi, lalu dari planet bumi, dia menyerang atau actual invasi ke planet heaven. Bukan saja berangan-angan, tetapi dia secara aktual, dia adakan actual invasion. Untuk menguasai takhta Allah dan mau disembah seperti Allah. Dan peristiwa ini dijadikan oleh Allah sebagai corpus delicti. Lalu Allah menjatuhkan hukuman atas Lucifer serta yang mengikutinya dengan hukuman yang dahsyat. Hukuman yang Allah telah jatuhkan atas Lucifer adalah 3 macam. Pertama, berdasarkan peristiwa actual invasion into heaven. Dia secara aktual invasi ke planet heaven, maka Allah pertama melemparkan Lucifer serta yang mengikutinya ke bumi. Dan kuasa yang Allah telah berikan kepada Lucifer untuk memerintah di bumi diambil. Bukan hanya itu saja, Allah menyediakan api neraka, api yang kekal bagi Satan serta malaikat-malaikatnya. Di Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan semua manusia jasmani sebelum Adam yang telah mengikuti Satan dibinasakan oleh Tuhan. Tak seorang pun dikecualikan. Semua orang, semua manusia sebelum Adam yang telah mengikuti Satan, semua dibinasakan oleh air bah dan kegelapan. Matahari tidak menerangi bumi. Mengenai ini saya membacakan ayat Kejadian 1 ayat 2 dan Yeremia 4, 23 sampai dengan 26. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yeremia 4, 23 sampai dengan 26. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata guncang. Dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia. Dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. Dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan. Di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Pendeta Eratus mengatakan bahwa ketika Lucifer berbuat dosa di surga, belum terbukti bersalah. Maka, agar supaya Allah membuktikan
Lucifer bersalah, yaitu untuk mendapat corpus delicti, diciptakan Allah, Adam. Dan Yesus diutus. Dan kita berada di bumi. Akan tetapi, berdasarkan Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15 dan Yesaya 28 ayat 12 sampai dengan 19, maka saya katakan bahwa peristiwa Lucifer invasi ke planet Heaven adalah corpus delicti. Dan Lucifer serta malaikat-malaikatnya telah dihukum Allah, telah menerima hukuman dari Allah. Dan saya katakan, corpus delicti dari pendeta Erastus adalah keliru. Untuk membuktikan dosa Lucifer, Adam diciptakan, Yesus diutus, dan kita ini berada di bumi. Itu benar-benar adalah suatu falasi, kekeliruan. Mengapa Adam diciptakan? Mengapa Allah mengizinkan Lucifer untuk memerintah manusia sebelum Adam? Allah berikan kuasa memerintah atas bumi kepada Lucifer sebagai masa percobaan. Dalam masa percobaan, andai kata Lucifer mendengar firman Allah dan menjalaninya, maka dia, yaitu Lucifer, akan memerintah seluruh alam semesta dengan pusat bumi ini bersama dengan Allah. Tetapi karena dia gagal, peristiwa menyerang atau invasi ke planet Heaven, maka diambil kuasa memerintah. Lalu kuasa memerintah ini Allah berikan kepada Adam. Masa percobaan juga. Dan bila Adam serta keturunannya, yaitu termasuk kita, menjalankan hidup dengan setia kepada Tuhan, maka di zaman yang akan datang, kita dijadikan penguasa. Artinya, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu adalah rencana Allah bagi manusia maupun bagi malaikat. Kuasa memerintah diberikan kepada Lucifer, kemudian Adam diciptakan dan diberikan kuasa memerintah kepada Adam. Semuanya ini sebagai masa percobaan. Bila melakukan baik-baik sehingga dalam ujian dalam masa percobaan ini kita lulus, maka di zaman yang akan datang, yaitu di langit baru, bumi baru, kita akan jadi memerintah bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah rencana Allah bagi manusia dan bagi para malaikat juga. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, The Old Rugged Cross. On a hill far away, stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the direct and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies there left I lay down. I will cling to the old rugged cross, and it changes someday for a crown. And that old rugged cross, then with blood so divine, I wonder at beauty I see. What was on that old cross
Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the whole rugged cross, and it changes someday for a crown. To the whole rugged cross, I will ever be true. A shame and reproach gladly bear. Then he called me someday to my home far away, where his glory forever I share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and it changes someday for a crown. I will cling to the whole rugged cross, till my trust is at last I lay down. Kita berdoa. Allah Bapa, kami mau hidup dengan setia dalam masa percobaan ini. Sehingga akhirnya kami boleh memerintah bersama dengan Tuhan. Di langit baru, bumi baru, dengan pusat bumi ini, sampai seluruh alam semesta. Kami mau menjadi memerintah bersama dengan Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang kurang memahami kitab suci tentang korpus delikti ini, lalu diajarkan bahwa untuk membuktikan kesalahan Lucifer, maka Allah ciptakan Adam dan Yesus diutusnya, dan kami pun berada. Tapi apa yang kami telah belajar dalam kitab suci adalah bahwa bagi Lucifer ada masa percobaan. Adam juga telah ada masa percobaan. Bahkan kami juga yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus ada masa percobaan. Dan bila dalam masa percobaan ini kami mentaati firman Allah, menjalankan hidup dengan sempurna di hadapan Tuhan, maka di zamannya akan datang kami akan dijadikan yang memerintah bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mau Tuhan, mau memerintah bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Dan kami tahu bahwa Lucifer telah gagal, Adam juga gagal. Tetapi kami percaya bahwa kami yang ada di dalam Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus, kami boleh menjalankan hidup dengan mentaati firman. Sehingga pada zamannya akan datang, kami boleh dan kami mau memerintah bersama dengan Tuhan. Yaitu kami boleh mengikuti kebangkitan pertama. Menerima kota Yerusalem baru sebagai tempat tinggal kami yang kekal. Itulah kerinduan kami. Berkatilah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.